Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Informatika semester 3 Universitas Darul Ulum Jombang tahun 2013-2014 akan mempresentasikan materi penerapan metrik dalam kehidupan sehari-hari dengan judul Penerapan Aritmatika Modulo dan Metrik dalam Cipir Hill. Perkenalkan, saya Lailatul Izah dengan NIM 125909193 sebagai pengantar atau pembuka. Yang kedua, teman saya Ahmad Dedi Warisman dengan NIM 125909193 sebagai penyaji materi atau isi. Dan yang ketiga, teman saya Agung Krisbiantoro dengan NIM 125909194 sebagai kesimpulan dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, Ahmad Dedi Warisman dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara Lailatul Izah. Saya di sini Ahmad Dedi Warisman sebagai pengisi materi atau isi. Yang saya jelaskan di sini yang pertama adalah pengertian dari kriptografi simetris, yang mana pengertian dari kriptografi simetris sendiri adalah kode Hill atau lebih dikenal dengan Hill-Cipher, merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci simetris dan merupakan salah satu kripto polyalfabetik. Hill-Cipher diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Teknik kriptografi ini diciptakan dengan maksud untuk dapat menciptakan cipher yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Pada gambar bisa dijelaskan adalah proses kriptografi, yaitu enkripsi dan dekripsi. Terdapat berbagai cara untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, salah satunya adalah dengan menggunakan cipher. Yang kedua, aritmatika modulo dan matrik. Aritmatika modulo adalah merupakan sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Didefinisikan operasi modulo, misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar daripada 0. Operasi A mod M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M Q plus R dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari M. Yang kedua, metrik. Metrik adalah kumpulan bilangan berbentuk persegi panjang yang tersusun atas baris dan kolom. Bilangan penyusun matrik disebut dengan elemen metrik. Misalkan terdapat metrik A yang terdiri dari M baris dan N kolom, maka dapat dituliskan seperti pada tabel atau gambar yang tertampil di layar, yaitu A11, A12 sampai dengan A ke N, berikutnya A21, A22 sampai dengan A ke N, dan seterusnya. Berikutnya adalah Cipher Hill. Dengan sejarah, Cipher Hill merupakan polygraphic substitution cipher yang termasuk dalam kriptografi klasik yang ditemukan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929 yang dipublikasikan pada jurnal The American Mathematical Monthly. Cipher Hill menjadi polygraphic substitution cipher sistematik pertama yang dapat mengoperasikan lebih dari 3 simbol sekaligus. B. Enkripsi menggunakan Cipher Hill. Pada Cipher Hill, untuk melakukan enkripsi harus ditentukan sebuah tabel penomoran simbol, di mana masing-masing simbol memiliki nilai tertentu. Misalkan A N kali N sama dengan A11, A12 sampai dengan A ke N, A21, A22 sampai dengan A ke N, dan seterusnya. Untuk hasil dan analisis dari contoh enkripsi menggunakan Cipher Hill dengan matrik kunci 2x2, misalkan diketahui plaintext informatika ITB. Pada tabel bisa disimpulkan gambar sebagai berikut, dan kemudian dipilih sebuah matrik kunci berukuran 2x2 yang bersifat invertible dalam modulus 26, yang mana didapat A sama dengan 9, 7, 5, dan 4.
dilakukan pengelompokan huruf yang masing-masing berjumlah 2 huruf sesuai dengan ukuran matrik kunci, lalu dikonversi menjadi nilai-nilai yang bersesuaian dengan tabel. Maka akan didapat berpasang-pasang seperti yang diterangkan pada gambar, yang mana IN akan mendapatkan nilai 8 dan 13, FO 5 dan 14, RM 17 dan 12, AT 0 dan 19, IK 8 dan 10, AI 0 dan 8, TB 19 dan 1. Kemudian disusun sebuah matrik pesan M, di mana M adalah 8, 5, 17, 0, 8, 0, 19, 13, 14, 12, 19, 10, 8, dan 1. Lalu dikalikan matrik kunci A dengan matrik pesan M, yang mana bisa terlihat pada gambar dengan memakai modulus atau MOD 26. Kemudian dari hasil perkalian tersebut akan diperoleh matrik yang berisi cipertek, yang dimana C sama dengan 7, 13, 3, 3, 12, 4, 22, 14, 3, 3, 24, 2, 6, 21, yang dipasang-pasangkan antara 7 dan 14 dengan nilai HO, 13 dan 3 dengan nilai ND, 3 dan 3 dengan nilai DD, 3 dan 24 dengan nilai DY, 12 dan 2 dengan nilai MP, 4 dan 6 dengan nilai EG, 22 dan 21 dengan nilai WV, sehingga didapatkan ciperteks dengan nilai atau dengan hasil HON DDDDY MBE GWV. Itu adalah contoh dari enkripsi menggunakan Chipper-Hill dengan matrik kunci 2x2. Berikutnya untuk contoh dekripsi menggunakan Chipper-Hill dengan matrik kunci 2x2 akan dijelaskan oleh Saudara Agung Krisbiantoro. Untuk Saudara Agung Krisbiantoro, dipersilahkan. Terima kasih disampaikan kepada Ahmad Deddy Warisman yang telah menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dekripsi menggunakan Chipper-Hill dengan metrik kunci 2x2. Misalkan di sini diketahui plain text yang akan didekripsi adalah HONDDDDY MBEGWV, yaitu yang merupakan hasil enkripsi pada bagian sebelumnya yang telah dijelaskan Ahmad Deddy Warisman. Dengan menggunakan tabel konversi simbol ke angka yang sama seperti tabel 4.1 dan sebuah metrik kunci yang sama dengan proses enkripsi, maka dilakukan pengelompokan huruf yang masing-masing berjumlah 2 huruf sesuai dengan ukuran metrik kunci, lalu dikonversi menjadi nilai-nilai yang bersesuaian dengan tabel. Maka akan menghasilkan nilai sebagai berikut. HO jadi 7 dan 14, ND menjadi 13 dan 3, DD menjadi 3 dan 3, DY menjadi 3 dan 24, MP menjadi 12 dan 2, EG menjadi 4 dan 6, dan WV menjadi 22 dan 21. Lalu disusun menjadi sebuah metrik cipertek C, yaitu yang bernilai C sama dengan 7, 13, 3, 3, 12, 4, 22, 14, 3, 3, 24, 2, 6, dan 21. Berbeda dengan proses enkripsi, pada proses dekripsi perlu dicari inverse dari metrik kunci A dalam modulus 26 terlebih dahulu. Lalu didapat persamaan seperti ini. Maka diketahui inverse metrik A yang bernilai 4, 19, 21, dan 9 pada modulus 26. Setelah itu dikalikan inverse metrik kunci A dengan metrik cipertek C seperti ini, maka akan didapat
metrik pesan M, yaitu M sama dengan 8, 5, 17, 0, 8, 0, 19, 13, 14, 12, 19, 10, 8, dan 1. Lalu dikelompokkan angka yang masing-masing berjumlah 2 angka, lalu dikonversi menjadi huruf dengan menggunakan tabel konversi simbol ke angka atau sebaliknya. Maka didapat 8 dan 13 menjadi IN, 5 dan 14 menjadi FO, 17 dan 12 menjadi RM, 0 dan 19 menjadi AT, 8 dan 10 menjadi IK, 0 dan 8 menjadi AI, dan 19 dan 1 menjadi TB. Maka didapat sebuah plain text, yaitu Informatika ITB, yang merupakan plain text sebelum proses enkripsi pada bagian sebelumnya. Itu tadi merupakan contoh dekripsi. Yang selanjutnya yaitu usaha dalam peretasan pada Cipper Hill. Untuk melakukan peretasan Cipper Hill sangatlah sulit jika yang hanya diketahui ciphertext saja. Hal ini disebabkan karena ada 2 faktor. Yang pertama, tidak adanya pola dalam ciphertext. Yang kedua, setiap simbol ciphertext dipengaruhi oleh simbol dalam satu blok. Adapun cara untuk melakukan peretasan pada Cipper Hill, yaitu perlu diketahui yang pertama, setidaknya potongan plain text dan ciphertext yang saling berhubungan sebesar ukuran panjang metrik kunci. Yang kedua, harus diketahui tabel konversi nilai dalam Cipper Hill. Selanjutnya, analisis tambahan mengenai Cipper Hill. Pada Cipper Hill, cukup sulit untuk menentukan kunci yang sesuai, yaitu kunci yang bersifat invertible terhadap modulus jumlah karakter. Dan untuk memastikan suatu metrik bersifat invertible, cukup memastikan bahwa determinan dari metrik kunci tersebut tidaklah 0. Tetapi untuk memastikan bahwa kunci bersifat invertible terhadap modulus tertentu, juga dapat dilihat dari determinan metrik tersebut. Karena determinan metrik kunci tersebut pada dasarnya harus mempunyai inverse terhadap modulus jumlah simbol yang ada. Dan kata lain, residu determinan metrik kunci terhadap modulus jumlah simbol dalam tabel haruslah saling prima terhadap jumlah simbol dalam tabel. Ada 3 cara untuk mempersulit peretasan pada Cipper Hill. Yang pertama, menggunakan tabel di luar konversi simbol ke angka yang biasanya dilakukan. Misalnya dengan menggunakan atau melakukan pemberian angka yang tidak berurut untuk abjad yang berurut. Yang kedua, pemberian angka yang berbeda dari biasanya untuk masing-masing simbol. Hal ini disebabkan konversi angka yang salah menyebabkan hasil dekripsi yang salah juga. Yang terakhir, yang ketiga, pemilihan kunci yang cukup besar. Hal ini disebabkan perhitungan pada setiap blok akan saling bergantung satu sama lainnya. Itu tadi materi tentang penerapan aritmatika modulo dan metrik dalam Cipper Hill. Dari penjelasan materi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Cipper Hill menggunakan pengelompokan karakter-karakter dalam teks yang kemudian diproses dalam kelompok tersebut, atau biasa disebut polygraphic substitution Cipper. Yang kedua, Cipper Hill adalah salah satu jenis Cipper yang memanfaatkan aritmatika modulo dan metrik dalam proses enkripsi dan dekripsinya. Yang ketiga, metrik kunci Cipper Hill harus bersifat invertible terhadap modulo jumlah simbol dalam tabel.
Yang keempat, jumlah simbol dalam tabel yang merupakan bilangan prima akan menambah kemungkinan metrik kunci yang dipakai. Yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk memperkuat Chipperhill dapat menyusun tabel konversi simbol ke angka di luar dari tabel standar dan juga dapat menggunakan ukuran kunci yang lebih besar. Itu tadi penjelasan dari kami tentang materi penerapan metrik pada kehidupan sehari-hari, yaitu tentang penerapan aritmatika modulo dan metrik dalam Chipperhill. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.